Debat akan saya mulai dalam 3, 2, dan 1. Debat bukan sekadar adu kata tapi seni adu logika. Dewan juri yang terhormat, moderator, timekeeper, serta tim kolega berpikir dari tim kontra yang sangat kami banggakan. Selaku pembicara pertama dari tim afirmatif, saya akan memberikan dasar argumentasi mengenai mosi perdebatan kita pada hari ini, yaitu fenomena artis dan influencer memelihara satwa liar dan satwa dilindungi. Dewan juri yang terhormat, sebelum kita mengkaji lebih dalam mengenai mosi perdebatan kita pada hari ini, terlebih dahulu saya akan mendefinisikan kata kunci yang ada pada mosi tersebut. Yang pertama, fenomena artis dan influencer berarti tren di mana public figure dengan pengaruh besar di media sosial itu memelihara atau merawat satwa liar maupun satwa dilindungi. Kemudian yang kedua ialah memelihara bukan berarti mengeksploitasi. Sekali lagi saya tegaskan, memelihara bukan berarti mengeksploitasi, melainkan merawat dengan tanggung jawab, berizin, dan berorientasi pada edukasi. Jadi Dewan Juri yang terhormat, yang kita bahas bukanlah kasus penyalahgunaan atau perburuan ilegal, melainkan fenomena positif ketika tokoh publik ini menjadi jembatan antara satwa liar dan kesadaran manusia. Dewan Juri yang terhormat, perlu kita ketahui bersama bahwa mosi perdebatan kita pada hari ini muncul di permukaan bukan tanpa alasan, namun karena memiliki latar belakang di mana fakta berbicara bahwa dunia digital telah menjadi panggung baru untuk menyuarakan isu lingkungan. Dewan Juri yang terhormat, namun suara lembaga konservasi itu seringkali kalah gaung dibandingkan dengan satu unggahan artis terkenal. Disinilah kekuatan influencer itu muncul. Dewan Juri yang terhormat, karena ketika artis dengan jutaan pengikut itu memposting mengenai pemeliharaan mereka terkait dengan satwa liar ataupun satwa yang dilindungi, maka tentu hal tersebut akan mengambil atau menarik daya tarik masyarakat, sehingga akhirnya masyarakat itu tertarik untuk mengetahui mengenai satwa liar dan satwa dilindungi. Maka dengan demikian, dengan hadirnya influencer atau para artis terkenal itu dapat memberikan dampak positif dalam hal adanya satwa liar dan satwa dilindungi. Dewan Juri yang terhormat, bayangkan satu video artis itu memberi makna yang lebih efisien kepada masyarakat dibanding dari 10 seminar konservasi yang hanya dihadiri segelintir akademisi. Itulah revolusi kesadaran publik melalui media populer. Karena seperti yang telah saya katakan tadi, bahwa artis atau influencer itu tentu memiliki banyak sekali pengikut di media sosial, dan perlu kita ketahui bersama bahwa media sosial adalah media yang sedang marak terjadi di sekitar kita, apalagi di era globalisasi sekarang ini, di mana seiring berkembangnya zaman maka revolusi akan terus terjadi, dan media sosial merupakan tempat yang sangat baik digunakan untuk menyuarakan suatu hal. Silahkan saudariku. Mereka bilang kalau kekuatan influencer ketika posting akan banyak yang tertarik. Saya rasa masyarakat di sisi mereka itu akan FOMO atau ikut-ikutan dan akan mau untuk memelihara satwa liar. Pada akhirnya apa? Mereka itu akan di sisi mereka itu akan ada akan ada bentuk bagaimana pada akhirnya masyarakat itu FOMO dan mau dengan sembarangan untuk merawat dan melindungi hewan itu tersebut. Dewan Juri yang terhormat, apa salahnya jika masyarakat itu ikut untuk merawat satwa liar ataupun satwa dilindungi? Perlu kita ketahui, dalam memelihara satwa liar atau satwa dilindungi itu perlu izin dari pemerintah. Dewan Juri yang terhormat, jadi tidak semata-mata masyarakat itu akan memelihara dan akan melakukan eksploitasi. Sementara dari awal saya mengatakan bahwa kita tidak akan melakukan eksploitasi. Dewan Juri yang terhormat, justru dengan ini maka masyarakat akan sadar bahwa satwa liar dan satwa dilindungi itu sangat penting untuk dilindungi oleh seluruh masyarakat di Indonesia maupun di dunia. Dewan Juri yang terhormat, jadi apa salahnya jika masyarakat ikut untuk merawat tersebut? Dewan Juri yang terhormat, bukankah hal itu malah berdampak positif ketika banyak satwa liar ataupun satwa yang dilindungi itu dirawat oleh masyarakat yang tentunya telah mendapatkan izin, maka perburuan liar itu akan minim untuk terjadi. Oke, lanjut ke ranah argumentasi dari tim pro. Dewan Juri yang terhormat, adapun aktor rentan pada kasus kita pada hari ini yaitu satwa liar itu sendiri, yang selama ini hidup di bawah ancaman perburuan, kebakaran hutan, dan hilangnya habitat. Jika keberadaannya itu telah dirawat dalam pemangkaran oleh figur publik yang berizin, maka satwa liar tersebut akan mendapatkan perlindungan, perawatan medis, dan perhatian publik. Dewan Juri yang terhormat, bukankah hal tersebut akan meningkatkan populasi dari satwa liar dan satwa dilindungi tersebut? Karena ketika dirawat oleh artis atau figur atau interupsi. Silakan saudaraku. Meningkatkan populasi macam apa? Bukankah pada akhirnya kalau masyarakat itu banyak yang FOMO, mereka akan melakukan segala hal untuk bisa memelihara satwa liar yang dipelihara oleh influencer kesusahan mereka. Mereka akan menghalalkan berbagai cara, bukankah pada akhirnya akan masuk perburuan liar di sisi government? Terima kasih.
Juri, debat adalah seni mendengarkan. Sedari tadi, interupsi yang baru saja dikatakan oleh pembicara 2 itu sama saja dengan interupsi dari pembicara 1, dan saya telah menjawabnya dari awal bahwa untuk merawat hewan liar ataupun hewan yang dilindungi itu membutuhkan izin. Pemerintah tentu tidak akan membiarkannya untuk diberikan kepada masyarakat saja. Pasti ada banyak sekali pertimbangan yang akan dilakukan oleh pemerintah ataupun pihak tertentu. Oke, lanjut karena argumentasi dari tim kami. Jika masyarakat itu merawat hewan-hewan tersebut, maka tentu perlindungannya, kemudian perawatan medisnya itu lebih terjaga. Bukankah hal tersebut lebih berdampak positif daripada hewan tersebut dibiarkan di hutan sembarangan yang pada akhirnya akan diburu ilegal, Dewan Juri yang terhormat, oleh pihak-pihak yang tidak memiliki kesadaran? Justru hal tersebut akan mendapatkan hal negatif. Jadi daripada satwa liar tersebut dipelihara oleh pemburu ilegal, maka lebih baik diadopsi oleh masyarakat yang tentunya telah mendapatkan izin resmi oleh pemerintah dan pihak berwajib, Dewan Juri yang terhormat. Maka segala landasan yang telah kami paparkan, kami dengan sangat bangga berada di tim afirmatif. Terima kasih. Baik, luar biasa argumen yang telah dipaparkan oleh pembicara pertama dari tim pro. Selanjutnya saya persilakan pada pembicara pertama dari tim kontra. Tiga, dua, satu. Kami paham kalau kamu itu ingin memelihara satwa liar dan satwa yang dilindungi itu untuk melindungi dan melestarikan hewan-hewan itu. Tapi saya rasa untuk apa bentuk ini ketika ada pelestarian di in situ atau ex situ itu sendiri, seperti di habitat aslinya atau di taman safari itu sendiri, Juri. Oke, kedua, mereka mengatakan kalau ini pada akhirnya akan membantu meningkatkan kesadaran publik tentang pelestarian itu sendiri. Tapi saya rasa ini keliru, Juri. Bukan edukasi, tapi malah bentuk eksploitasi yang terselubung yang hanya dijadikan untuk konten semata dan bukan ada pesan konservasi di dalamnya. Artinya apa? Ini hanya untuk ajang pemeliharaan. Siapa yang bisa memelihara hewan yang lebih banyak atau yang lebih banyak habitatnya pada akhirnya. Kedua, mereka bilang kalau mereka ini adalah sudah punya izin dan lain sebagainya. Tapi saya rasa legalitas itu bukan berarti kelestarian. Oke, kami amini kalau akan ada izin pemeliharaan, tapi saya rasa ini tidak berarti akan cocok di status quo. Karena buktinya apa? IPB 2022 menunjukkan lonjakan stres yang 80% yang tinggi akibat hewan yang diambil dari habitat aslinya. Artinya apa? Bentuk dari pemeliharaan justru akan membuat hewan itu tersiksa, bukan malah dapat membantu satwa liar yang dilindungi dan untuk dilestarikan. Mari bangun kasus. Sebenarnya apa maksud frasamosi ini? Satu, fenomena yang dimaksud adalah meningkatnya tren selebritas dan influencer di media sosial yang memelihara satwa liar atau satwa yang dilindungi seperti beruang madu, oa, burung kakatua, singa hingga binturong, lalu menampilkannya dalam konten hiburan dan lain sebagainya. Tapi interest dari influencer itu sendiri adalah mereka mau untuk meningkatkan popularitas mereka sendiri dan untuk keuntungan pribadi mereka, bukan untuk melestarikan satwa liar itu sendiri pada akhirnya, Juri. Sehingga dua, satwa liar dan satwa yang dilindungi adalah spesies yang hidup dan berkembang biak di habitat aslinya, bukan hewan domestik pada akhirnya yang punya interest ekologis dan perilaku kompleks yang tidak bisa untuk dikondisikan lingkungan sesuai dengan manusia itu sendiri. Sehingga konteksnya apa? Saya rasa ini bukan sekedar tren. Karena apa? KLHK 2023 menunjukkan lebih dari 70% perdagangan satwa liar di Indonesia itu dilakukan secara daring, Juri, dan sebagian besar Dewan Juri yang terhormat, dari awal kami telah menegaskan bahwa yang kami maksud di sini adalah merawat, bukan mengeksploitasi. Mengapa mereka terus membahas mengeksploitasi? Dan berdasarkan apa yang telah dikatakan bahwa influencer itu meningkatkan popularitas, bukankah itu memang tugas dari influencer selagi tujuannya untuk memberikan dampak positif? Kenapa hal tersebut harus disalahkan, Dewan Juri yang terhormat? Oke, tidak.
Saya sudah jelaskan bentuk interest dari artis itu adalah hanya untuk ingin meningkatkan popularitas mereka. Mereka menghalalkan segala cara untuk bagaimana pada akhirnya mereka terkenal, entah itu dari memelihara satwa liar dan satwa yang dilindungi ataupun hal-hal lain sebagainya. Oke, lanjut. Artinya, akibatnya apa? Populasi seperti owa Jawa dan nuri itu turun drastis. Sementara lebih dari 90% satwa liar, satwa hasil sita itu tidak bisa lagi dikembalikan ke alam atau habitat aslinya karena mereka mengalami trauma dan banyaknya trauma dari hasil pemeliharaan itu sendiri. Sehingga pada akhirnya kenapa ini penting? Satu, ini tentang ekologis itu sendiri. Satwa liar punya peran penting seperti penjaga rantai makanan, penyerbuk dan pengendali hama alami. Ketika ini diambil, maka pada akhirnya rantai dari ekologis akan terganggu. Pada akhirnya populasi mangsa bisa meledak dan penyebaran penyakit itu akan bisa meningkat di status quo pada akhirnya. Artinya apa? KLHK dan pada akhirnya juga akan menurunkan keanekaragaman hayati. KLHK 2023 menunjukkan 25% spesies mamalia langka terancam punah akibat kepemilikan pribadi itu sendiri. Dua, ini tentang moral dan sosial sendiri. Artis dan influencer punya pengaruh sosial besar. Ketika mereka tampil pada akhir menampilkan satwa liar dan satwa yang dilindungi sebagai hewan peliharaan, publik akan tiru tanpa sadar dan ini akan berpengaruh kepada psikologis mereka bahwa itu akan melanggar hukum konservasi itu sendiri. Ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 juri. Sehingga apa? Beban pembuktian yang hadir di oposisi itu sederhana. Bagaimana pada akhirnya kita membuktikan kalau artis dan influencer ini tidak pantas untuk memelihara satwa liar dan satwa yang dilindungi, karena tujuan dari mereka itu bukan untuk meningkatkan pelestarian, tapi hanya untuk kepentingan pribadi mereka. Satu, saya rasa ini pada akhirnya akan memperburuk konservasi satwa liar dan yang dilindungi dan pelanggaran hukum. Dengan alasan semua bangga. Baik, itulah tadi argumen yang telah dipaparkan oleh pembicara pertama dari tim kontra. Selanjutnya saya persilakan pada pembicara kedua dari tim pro. Sampaikan bahwa kita break sebentar untuk mendengarkan azan. Kembali kepada pembicara kedua dari tim pro. Baik, perdebatan akan saya mulai dalam 3, 2, dan 1. Kami berdebat untuk mencari solusi, bukan untuk berselisih. Dewan juri yang arif dan bijaksana, moderator timekeeper, pemerhati debat serta kolega berpikir dari tim oposisi yang amat-amat saya hargai. Dewan juri yang terhormat, mari kita melihat mosi dan memperhatikan siapa saja aktor rentan yang telah ikut dipaparkan oleh pembicara pertama tadi. Saya pembicara aktor rentan ataupun aktor yang paling berperan pada mosi perdebatan kita pada kali ini adalah artis dan influencer itu sendiri. Dewan juri yang terhormat, sudah kita ketahui bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara artis dan influencer maupun netizen. Kita sudah ketahui bersama bahwasanya artis dan influencer di zaman era globalisasi ini membawa dampak yang signifikan bagi era globalisasi ini. Karena kenapa? Kita semuanya sekarang mau instan, konten edukatif kita dapatkan dari media sosial, yang dimana ini diberikan oleh artis atau influencer sendiri. Dewan juri yang terhormat, rekanku dari tim kontra menganggap bahwasanya artis serius, namun kami yakini bahwasanya hal ini adalah jembatan
menuju konservasi Dewan Juri yang terhormat, kami menolak argumen yang simplistik dari tim kontra karena kekuatan ini harus dilihat sebagai modal sosial yang tentunya bisa diarahkan. Ingat, bisa diarahkan. Kami tidak menutup mata akan bahwasanya ada banyak sekali dampak yang tentunya akan dihasilkan oleh pemeliharaan satwa liar dan tentunya satwa dilindungi tersebut. Namun tentunya ini adalah peran pemerintah untuk memberikan regulasi yang tentunya ketat bagi pemeliharaan satwa liar tersebut. Silahkan saudariku. Influencer juga akan tetap bisa mengedukasi karena udah ada publik atau udah ada TikTok misalnya. Ketika mereka pergi ke kebun binatang misalnya, mereka akan tetap bisa untuk memposting dan atau mengedukasikan tanpa harus untuk menangkar atau memelihara dengan diri sendiri Dewan Juri yang terhormat. Artinya di sisi kita, edukasi itu juga akan lahir dari influencer tapi tidak harus menjadi hak kepemilikan mereka. Dewan Juri yang terhormat, kami paham akan sayang dan kami tidak menutup mata kan konten edukasi yang tentunya diberikan oleh influencer ataupun artis itu sendiri Dewan Juri yang terhormat. Namun sudah saya jelaskan sedari awal bahwasannya terdapat perbedaan yang signifikan antara artis atau influencer itu sendiri. Soal masalah menyebarkan konten edukatif, pergi berjalan-jalan ke kebun binatang dan lain-lain, itu bisa dilakukan oleh netizen Dewan Juri yang terhormat. Dewan Juri yang terhormat, lanjut kerana argumentasi saya bahwasanya mari kita lihat bahwasanya kami mendukung penggunaan platform aktif sebagai alat edukasi konservasi yang efektif karena tentunya sudah saya jelaskan sedari awal. Sekarang orang-orang apa itu serba instan, mereka mau di media sosial, mereka dapat mendapatkan banyak sekali hal-hal baru di media sosial. Dewan Juri yang terhormat, tentunya satwa dilindungi dapat dipelihara asalkan berasal dari lembaga penangkaran legal. Nah, Dewan Juri yang terhormat, tentunya ini data dari KLHK sudah menyebutkan bahwasanya memang ada penangkaran yang legal yang tentunya dapat memberikan satwa liar atau satwa dilindungi itu kepada orang-orang tertentu yang dapat memeliharanya. Juri, satwa yang dibeli influencer dari jalur ini tidak diambil dari alam liar yang tentunya sudah dipilih secara signifikan yang mana bisa dipelihara dan tidak. Dewan Juri yang terhormat, kepemilikan satwa oleh artis jika berasal dari jalur yang sah justru malah akan mendukung kelestarian melalui mekanisme ekonomi Dewan Juri yang terhormat. Mari kita lihat dari sektor ekonomi itu sendiri yang tentunya ini akan memberikan dukungan penangkaran bagi penangkaran legal itu sendiri. Tentunya jika terjadi mitra kerjasama antara artis ataupun influencer pada lembaga penangkaran itu tentunya. Interupsi. Silahkan saudaraku. Ingat, interest atau kemauan daripada influencer itu adalah mau untuk komersialisasi. Mereka hanya peduli bagaimana mereka bisa booming di sosial media. Jadi saya rasa kamu terlalu asumtif kalau bilang influencer itu mau membantu konservasi liar yang ada pada status quo. Dewan Juri yang terhormat, kami tidak menutup mata akan interest dari influencer yang tentunya akan meningkatkan populasi mereka. Namun Dewan Juri yang terhormat, tentunya kita sudah menemukan banyak sekali influencer di zaman sekarang yang tentunya membawa dampak signifikan positif bagi kehidupan kita. Kita bisa mendapatkan motivasi dan lain-lain, itu berasal dari influencer Dewan Juri yang terhormat. Dewan Juri yang terhormat, lanjut kerana argumentasi saya. Maka tentunya yang harus kita lakukan sekarang adalah bukan untuk melakukan pelarangan total kepada artis atau influencer yang tentunya akan memelihara satwa tersebut. Namun kami membedakan legalitas itu sebenarnya bukanlah kepemilikan itu sendiri, melainkan penegakan hukum terhadap jalur ilegal. Jadi penegakan hukum terhadap jalur ilegal. Maka dari itu peran pemerintah seharusnya bertindak di sini untuk merevisi dan memperketat standar perizinan dan kesejahteraan satwa bagi publik figur itu sendiri. Dewan Juri yang terhormat. Dewan Juri yang terhormat, ingat, dunia digital seperti yang tadi disebutkan oleh pembicara pertama bahwasanya dunia digital adalah panggung baru untuk menyuarakan pelestarian ekologis. Dewan Juri yang terhormat. Maka dari itu, influencer menjadikan konten edukatif sebagai sarana bagaimana mereka berkembang dan memberikan arahan-arahan mengenai satwa liar dan satwa dilindungi itu tersebut. Dewan Juri yang terhormat. Maka dari itu, kami hadir dan paham bahwa satwa liar hadir untuk dilindungi. Namun kamu terlalu menganggap bahwasanya influencer itu adalah ancaman yang besar. Namun sudah dijelaskan bahwasanya influencer dapat menjadi jembatan emas menuju konservasi itu sendiri. Dewan Juri yang terhormat, dengan segala landasan bangga berada pada tim afirmatif. Baik, luar biasa argumen yang telah dipaparkan oleh pembicara kedua dari tim pro. Selanjutnya saya persilakan kepada pembicara kedua dari tim kontra. Tes. Baik, disclaimer terlebih dahulu untuk sisi afirmasi. Mohon untuk jangan spam interupsi. Kalau saya belum jawab, tunggu, saya ingin menyelesaikan argumentasi saya terlebih dahulu.
melanjutkan kasus dari sisi oposisi dalam 3, 2, 1. Lihat, mereka terlalu dismisif dalam menjabarkan dan mengkontekstualisasikan mosi tersebut. Mereka terlalu berputar bahwa akan ada edukasi yang diberikan kepada influencer tersebut. Tapi mereka lupa bahwa jati diri daripada influencer itu adalah mau bentuk komersialisasi dan bentuk mereka itu naik di dunia sosial media. Mereka harus mengikuti algoritma sosial media. Jadi secara otomatis mereka itu mau dan harus untuk menampilkan konten-konten mengenai satwa liar yang lucu, bukan edukasi. Pun kalau ada edukasi itu hanya akan diberikan sedikit dan masyarakat tidak akan bisa terlalu melek akan hal ini. Tapi saya akan menjelaskan dan menjabarkan kepada Anda bagaimana bentuk bidasan terhadap sisi proposisi. 1. Mereka bilang bahwa influencer itu mempunyai impact yang sangat besar. Tapi sebenarnya apa arti dari impactnya tersebut? Edukasi di sisi mereka itu cuma ilusi. Pesan yang akan ditangkap oleh para audiens dan para netizen adalah ayo memelihara, bukanlah ayo melindungi. Ingat, influencer itu hanya peduli dengan masalah komersialisasi. Pada akhirnya mereka akan menampilkan konten-konten yang menurut mereka itu akan lucu kepada masyarakat itu sendiri. Bukan pada akhirnya masyarakat itu akan tertarik untuk mempunyai satwa liar dan satwa langka yang sama dengan influencer tersebut. Pun kalau mereka bilang di status quo itu sudah ada persuratan dan regulasi dan lain sebagainya. Tapi buktinya apa? Hal itu hanya bisa dilakukan oleh masyarakat yang notabene ekonominya kuat. Bukankah pada akhirnya kalau ada masyarakat dengan konteks ekonominya lemah, mereka mau untuk mengikuti influencer mereka mau juga untuk mempunyai satwa liar. Pada akhirnya mereka akan menemukan salah satu cara, yaitu dengan perdagangan ilegal. Silahkan. Baik Dewan Juri yang terhormat, tadi rekanku tim oposisi mengatakan bahwasannya jika artis ataupun influencer itu mengadakan konten, maka netizen akan menganggapnya sebagai ayo memelihara, bukan melindungi. Dewan Juri, bukankah dengan adanya sisi artis ataupun influencer itu malah menegakkan, malah juga menjadi sarana edukasi untuk melindungi? Simple, 2 kata, esensi semata. Ini hanyalah bentuk FOMO yang terjadi pada masyarakat itu sendiri. Kalau pada akhirnya isu-isu tentang satwa liar dan satwa langka itu telah turun daripada algoritma yang ada di sosial media, mereka akan tidak peduli terhadap satwa liar dan satwa langka yang mereka telah punya. Pada akhirnya satwa langka dan satwa liar yang ada di rumah mereka akan tidak pedulikan. Pada akhirnya ini buruk di sisi mereka. 2, mereka bilang bahwa kalau bukan influencer, tapi siapa yang akan melindungi hewan? Tapi sebenarnya ini terlalu asumtif di sisi mereka. Mereka lupa bahwa banyak opsi-opsi lain yang telah ada status quo seperti konservasi satwa liar yang sudah ada seperti di Pulau Komodo dan Waikambas. Silahkan. Dewan Juri yang terhormat, bukankah jika artis atau influencer itu memang memiliki tugas untuk popularitas, namun sekali lagi hal itu bermanfaat, tidak apa-apa. Dewan Juri yang terhormat, seperti yang kita ketahui bahwa artis itu memiliki banyak pengikut, maka tentu mereka akan menjaga sikapnya. Dewan Juri yang terhormat, mereka akan pandai untuk menjaga hewan tersebut, karena ketika mereka tidak mampu menjaganya, maka tentu nama baiknya akan tercemar, maka tentu hal tersebut bisa menjadi pertimbangan. Saya rasa mereka tidak paham apa yang saya bilang. Saya maksud tadi adalah konteks daripada masyarakatnya itu sendiri. Oke, kalau memang pada akhirnya influencer itu pandai untuk merawat hewan peliharaannya, bukankah pada akhirnya influencer itu pandai untuk memanfaatkan algoritma TikTok dan algoritma sosial media yang lain sebagainya? Mereka akan lebih memfokuskan kepada bentuk kelucuannya, bukan pada bentuk edukasi. Pun pada akhirnya saya sudah menjelaskan kepada Anda bahwa masyarakat itu hanya peduli pada esensi semata. Kalau isu-isu tentang satwa liar itu telah turun, mereka akan tidak peduli pada satwa liar yang telah mereka punya itu sendiri. 3. Kami amini, goals daripada dunia digital itu adalah mau untuk memperlihatkan kepada masyarakat bagaimana satwa liar dan satwa langka itu ada pada status quo. Tapi saya rasa opsi dengan fenomena influencer yang memelihara satwa liar itu bukanlah opsi satu-satunya yang ada status quo. Masih banyak opsi-opsi lain dengan tujuan dan hasil akhir yang lebih jelas. Contoh, seperti bentuk edukasi yang sudah ada di status quo seperti konservasi satwa liar, rescue center, dan lain sebagainya. Bahkan pada akhirnya telah banyak influencer di status quo dan sosial media itu turun langsung ke lapangan dan ke wilayah konservasi sambil memperlihatkan kepada audiens dan netizen bagaimana hewan-hewan ini bisa hidup di kawasan mereka. 4. Mereka bilang bahwa netizen juga bisa ke kebun binatang untuk post edukasi itu sendiri. Tapi saya rasa ini dismisif di sisi mereka. Mereka tidak pernah menjelaskan hal ini, jadi ini tidak pernah bisa ditimbang. 5. Mereka hadir di pembicara 2 dengan ada regulasi untuk memperketat kepada perdagangan liar yang ada pada status quo. Tapi saya rasa pembicara 1 tidak pernah menyinggung hal ini, dan ini hadir regulasi di pembicara 2, maka ini tidak bisa ditimbang sama juri. Tapi pun kalau bisa ditimbang, ini problematis atas 2 hal. 1. Regulasi itu sudah ada, tapi buktinya masih banyak perdagangan ilegal yang ada status quo. Contoh data dari Garda Animalia antara tahun 2015 hingga 2023 lebih dari 82.000 satwa dari berbagai spesies di Indonesia dijual secara daring dan ilegal.
ke lebih dari 7.300 pembeli lewat platform sosial media. Ini membuktikan bahwa bentuk penjualan transaksi hewan ilegal itu masih masif di status quo. Tapi ya, mari bangun kasus. Satu, fenomena artis dan influencer memelihara satwa liar itu tidak bisa terjustifikasi status quo karena A, ini akan mendorong pasar ilegal pada akhirnya. Saya telah menjelaskan kepada juri bagaimana skenario di sisi mereka itu skenario terburuk di sisi mereka itu akan ada meningkatnya perdagangan pasar gelap karena pada akhirnya masyarakat yang notabene ekonomi ke bawah dan mereka mau untuk memelihara satwa liar yang dipelihara oleh influencer yang mereka suka, mereka akan menghalalkan segala cara untuk bisa mempunyai satwa liar tersebut. Pun B, satwa liar tidak bisa dipelihara tanpa mengorbankan kesejahteraan biologis mereka. Satwa liar memiliki karakter biologis yang tidak sesuai dengan kehidupan domestik dari para influencer tersebut. Contoh, satwa liar dan satwa langka itu memerlukan ruang jelajah luas, perilaku sosial, pola makan, insting liar, dan lain sebagainya. Tapi apa implikasinya kepada satwa liar? Satu, satwa liar dan satwa dilindungi akan stres kronis. 2, akan ada gangguan metabolik pada tubuh mereka. 3, akan ada agresivitas dan mereka mungkin bisa saja menyerang influencer tersebut. Tapi 4, umur mereka itu bisa untuk lebih pendek pada akhirnya. Tapi ya, atas sebagai alasan saya rasa tim oposisi telah memenangkan perdebatan kali ini, bangga menjadi oposisi. Baik, luar biasa argumen dan pidasan yang telah dipaparkan oleh pembicara kedua dari tim kontra. Selanjutnya saya persilakan kepada pembicara ketiga dari tim pro untuk mengemukakan argumennya. Argumen akan saya mulai dalam 3, 2, dan 1. Dewan juri yang terhormat, yang arif dan bijaksana serta terpelajar, rekan kolega pemikirku tim kontra yang saya hargai, rekan timku tim afirmatif yang saya banggakan, hadirin hadirat pengamat debat moderator timekeeper yang saya hormati. Juri, ketika konservasi tampil di layar, kesadaran pun mulai menular tanpa paksaan. Olehnya itu saya selaku pembicara ketiga dari tim proposisi akan menarik benang merah terlebih dahulu dari pembicara pertama dan juga pembicara kedua dari tim afirmatif yang akan mengklimakskan argumentasi saya. Kemudian saya akan membedah adanya retorika lawan dan juga merekonstruksi kekeliruan berpikir mereka dengan mengevaluasi adanya mosi analisis ini. Dewan juri yang terhormat, pembicara pertama saya menjelaskan yang pertama adanya kata kunci dengan apa sih fenomena itu, kemudian artis dan juga influencer berperan sebagai apa, dan memelihara di sini yang dimaksudkan apa. Kemudian siapa saja yang menjadi aktor-aktor dari musik yang berdampak pada musik ini, Dewan juri yang terhormat. Kemudian pembicara pertama saya juga menekankan adanya revolusi zaman yang dimana zaman semakin berkembang berarti teknologi semakin maju. Dengan ini sisi dari teknologi ini zaman mulai berkembang, olehnya itu artis itu bisa berperan sebagai influencer yang dimana Interupsi. tidak, yang dimana artis dapat menjelaskan sisi ranah edukatifnya dan sangat praktis yang dimana masyarakat sangat menginginkan ini karena secara teknologi sangat gampang dijangkau dan juga masyarakat dapat melihat adanya satwa-satwa liar tanpa pergi ke kebun binatang, karena kita tahu sendiri bahwa ke kebun binatang juga seperti taman safari yang telah dibuktikan itu memakan biaya. Dewan juri yang terhormat, tidak semua masyarakat yang tadi disebutkan oleh tim kontra, tidak semua masyarakat berada di kalangan atas. Kemudian Dewan juri pembicara kedua menjelaskan adanya platform artis yang dapat dimanfaatkan sebagai ranah edukatif yang sangat praktis yang telah dijelaskan oleh pembicara pertama mengenai platform artis. Namun pembicara kedua menegakkan dengan adanya platform artis yang dapat dimanfaatkan sebagai ranah edukatif yang sangat praktis dan juga dapat dijangkau oleh masyarakat. Kemudian dari sisi zaman kita juga berkembang karena masyarakat ingin itu seberapa praktis. Kemudian masyarakat ingin tahu atau memelihara apa-apa saja satwa liar. Kemudian mari kita lihat adanya retorika lawan. Yang pertama, mereka mengatakan artis yang memelihara hewan hanya ingin meninggalkan popularitasnya, namun artis sesungguhnya berperan untuk tokoh edukatif. Jadi kenapa tidak artis memelihara hewan sedangkan artis sendiri setelah diberikan izin oleh yaitu dari Balai Konservasi yaitu Sumber Daya Alam yaitu BKSDA untuk memelihara menjadi animal foster parent. Kemudian Dewan juri yang terhormat, mereka juga mengatakan begini, Dewan juri yang terhormat, bagaimana bisa oposisi berkata jika artis
Silahkan. Mereka bilang kalau taman safari juga itu butuh biaya, artinya masyarakat bawah itu tidak akan bisa mengakses. Pada akhirnya di pihak mereka, masyarakat bawah juga itu tidak akan pernah mengakses, karena rata-rata masyarakat bawah itu tidak punya akses ke teknologi yang bisa mereka lihat dari influencer TikTok itu sendiri. Sehingga pada akhirnya, apa yang mereka bingkai itu udah salah Dewan Juri. Dewan Juri tadi saya menegakkan bahwasannya sisi teknologi itu menjadi sangat praktis dan juga sangat dapat dijangkau dengan gampang. Dewan Juri yang terhormat, kenapa? Karena dengan kita pergi ke taman safari, tidak semua wilayah yang ada di Indonesia memiliki taman safari. Dewan Juri yang terhormat, yang dimana contohnya taman safari yang ada di Jakarta. Ketika kita ingin ke taman safari, artinya kita harus, ketika kita berada sebagai masyarakat yang ada di Makassar, kita harus pergi ke taman safari. Dengan apa? Kita harus membayar tiket terlebih dahulu, terus kita akan membayar adanya kebun binatang hanya untuk melihat kebun binatang. Sedangkan dengan adanya artis bisa menjadi sarana edukatif yang dimana mereka memelihara adanya satwa liar, yang dimana masyarakat dapat melihat dengan sangat gampang adanya satwa-satwa liar. Dan juga sekali lagi Dewan Juri yang terhormat, mereka juga selalu mengatakan bahwasannya adanya pasar ilegal jika artis mengadakan konten-kontennya karena inginnya popularitas. Namun Dewan Juri yang terhormat, bukankah tadi jika adanya artis sebagai ranah edukatif, maka mereka sebagai persuasif dalam hal ini, sebagai pengantar yang dimana kita harus melindungi adanya satwa liar. Pastinya mereka juga terpelajar. Kenapa? Mereka ketika ingin diberikan izin, mereka juga harus tahu bagaimana pola pemeliharaannya. Olehnya itu pastinya ada algoritma pemeliharaan yang diberikan oleh badan konservasi sumber daya alam, yaitu BKSDA. Kemudian Dewan Juri yang terhormat, dengan halnya itu mereka juga mengatakan adanya esensi. Justru dengan adanya esensi melindungi, masyarakat akan tergerak melindungi dan juga menjaga. Olehnya itu evaluasi sangat bermakna, yaitu fenomena artis dan influencer memelihara satwa liar tidak otomatis salah. Ia menjadi salah hanya jika dilakukan tanpa izin dan tanpa tanggung jawab. Namun jika dilakukan dengan dasar kasih, izin resmi dan tujuan edukatif, fenomena ini menjadi gerakan konservasi modern, media edukasi publik, dan promosi empati ekologis yang efektif, edukasi kepada masyarakat lokal, izin resmi dari pihak berwajib. Oleh hal itu, jangan berburu-buru menyerahkan tangan yang merawat, dengan bangga berada pada pihak proposisi. Itulah tadi argumen yang sangat luar biasa dari pembicara ketiga dari tim pro. Selanjutnya saya persilakan kepada pembicara ketiga dari tim kontra. Tes. Saya Nanda menutup kasus dari pihak oposisi dalam 3, 2, dan 1. Sebelum kita melangkah jauh kepada konteks, mari kita analisis beberapa kegagalan dari pihak pemerintah. Pertama, Pro bilang kalau di sisi mereka itu akan ada izin sebelum memelihara. Tapi ini nggak benar, karena belum tentu semua kasus itu dilengkapi dengan izin yang sah atau izin yang valid untuk pemeliharaan. Kalau klaim sudah ada izin, artinya dia butuh bukti izin dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam, izin lingkungan, lokasi, dan asal satwa yang ilegal. Bukti ini juga nggak transparan Dewan Juri. Jadi klaim di sisi mereka itu nggak benar. Tapi ya, kalaupun argumen mereka itu udah punya izin, itu sangat kurang penting. Karena itu sangat kurang penting karena dibanding isu utama kita, yaitu apakah pemeliharaan hewan itu tujuannya adalah untuk konservasi, etika, dan perlindungan satwa, atau untuk hal-hal lain yang terselubung di dalamnya. Givari sudah jelaskan kepada kita semua kalau interest daripada artis atau influencer itu sendiri adalah bagaimana mereka bisa untuk meningkatkan popularitas mereka Dewan Juri. Ini yang Givari sudah jelaskan kepada Anda semua. Tapi 2, Pro bilang akan ada edukasi dan kesadaran publik di sisi mereka, tapi itu nggak benar karena itu juga bisa dicapai tanpa harus memelihara satwa liar di rumah pribadi. Pun negara udah ada seperti WWF di Indonesia, itu udah ada. Taman safari itu udah ada, dan kebun binatang Ragunan itu juga sudah ada. Dan kita juga sudah punya lembaga konservasi, dan saya rasa kita tidak butuh pengklaiman atau penangkaran pada artis dan influencer itu sendiri. Tapi ketiga, mereka bilang artis akan menjadi fenomena positif, akan menjadi jembatan untuk para orang-orang di sana akan tahu tentang bagaimana masyarakat itu sendiri melalui teknologi. Saya rasa itu juga akan ada di sisi kita bentuk teknologi, tapi nggak perlu kalau artis harus memelihara di dalam rumah mereka. Mereka itu bisa untuk pergi ke kebun binatang, untuk melakukan konten misalnya, dan pada akhirnya masyarakat di sekitar mereka juga itu akan bisa melihat hewan tanpa harus ada klaim dan penangkaran di dalam rumah mereka. Silahkan.
Baik, konteks pada kali ini adalah pelestarian lingkungan. Jika kamu tadi menyebutkan banyak sekali konservasi seperti taman safari dan lain-lain, namun bagaimana bisa masyarakat tahu? Sedangkan edukasi yang diberikan oleh taman safari dan lain-lain itu belum ada dan belum terlalu mencuat seperti yang dilakukan oleh artis atau influencer. Terima kasih. Dewan juri, sepertinya kita sebagai negara Indonesia itu nggak butuh orang-orang yang benar FOMO, tapi kita itu udah ada aktor atau masyarakat penyuka hewan yang ada di status quo. Kita nggak perlu begitu banyak masyarakat yang paham tentang hewan. Setidaknya mereka kalau tidak paham, mereka tidak mengganggu hewan tersebut. Tapi udah ada di status quo kalau aktor penyuka hewan itu interest dari mereka adalah menyayangi hewan tanpa mau menjadikan hak milik mereka. Sehingga pada akhirnya itu di sisi mereka semua juga akan tercapai di sisi kita. Tapi lanjut. Tapi kalau mereka bilang klaim tentang artis bisa sebarkan edukasi, itu juga saya sudah jelaskan, itu udah ada di sisi kita lewat teknologi dan kita tidak sangat menolak teknologi tersebut, Dewan Juri yang terhormat. Tapi ya, kalau mereka bilang tadi dengan dalih-dalih izin pemerintah, saya rasa masyarakat atau artis atau orang-orang yang mau untuk melakukan rawat pribadi mereka, itu mereka akan melakukan segala cara, mereka akan membuat izin mereka akan melakukan totalitas untuk mendapatkan izin, sehingga pada akhirnya ketika mereka sudah mendapatkan izin, tidak ada jaminan kalau mereka sudah akan merawatnya dengan baik. Pada akhirnya Dewan Juri yang terhormat, silahkan. Satu kata untuk tim kontra. Overclaim, Dewan Juri yang terhormat, bukankah mosi perdebatan kita yaitu di mana fenomena artis dan influencer memelihara satwa liar dan juga satwa dilindungi? Apabila pun masyarakat ingin memelihara, pastinya masyarakat memiliki izin Dewan Juri yang terhormat, yang dimana jika pun masyarakat ingin memiliki izin tersebut, pastinya ada peraturan-peraturan yang akan mereka lewati dan juga ada algoritma. Terima kasih. Ini bukan overclaim, tapi ini memang udah ada faktanya dan udah ada di status quo. Kalau para masyarakat itu sudah bisa melihatnya seperti ada balizo, sudah ada Pulau Komodo dan lain sebagainya. Kita bukan overclaim, tapi ini memang udah ada di status quo, Dewan Juri yang terhormat. Oke, lanjut kepada konteks. Poin A, kenapa fenomena ini akan berdampak negatif? Karena yang pertama, ini itu melanggar hukum. Sofia udah sebut kalau Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Pasal 21 itu udah menyebutkan kalau melindungi satwa liar yang dilindungi dan perburuan itu dan penangkaran hewan tanpa izin itu sudah ada di status quo. Bentuk bagaimana pasalnya, Dewan Juri, silahkan. Dewan Juri, bukankah tadi kami telah menjelaskan bahwa tidak semua masyarakat seperti masyarakat kalangan bawah bisa menjangkau adanya kebun binatang? Dewan Juri yang terhormat, tidak semua yang berada di Indonesia memiliki kebun binatang. Contohnya saja seperti wilayah kita ini tidak semuanya memiliki kebun binatang yang memiliki satwa yang lebih baik. Maka peran artis ini sangatlah berdampak, Dewan Juri yang terhormat. Juri, setidaknya kalau mereka tidak bisa melihat langsung, ya pada akhirnya juga influencer itu akan tetap mempostingnya ketika mereka pergi ke kebun binatang. Tapi ini bukan inti perdebatan kita. Intinya adalah apakah pantas seorang artis atau influencer itu memiliki hak kepemilikan atau merawatnya dengan sendiri? Tentu tidak, Dewan Juri. Inilah tetap titik perdebatan kita dan kamu jangan terlalu jauh untuk melangkah. Oke, lanjut. Ya, tapi bahkan ketika udah ada izin, artis atau influencer itu tetap nggak bisa untuk menjamin keamanan. Contohnya seperti artis Yuniku Pesila, artis yang memelihara 2 ekor harimau Sumatera. Dia sudah memiliki izin, tapi pada akhirnya harimau Sumatera yang mereka rawat itu juga akan mati pada akhirnya, Dewan Juri. Jadi tidak akan ada jaminan di sisi mereka. Tapi ini soal isu etika dan psikologis itu sendiri. Habitat dan kebutuhan alamiah itu tidak akan pernah terpenuhi di sisi mereka karena satwa liar itu butuh ruang yang luas, pola makan yang khusus, interaksi dengan spesies sejenis seperti harimau butuh interaksi dengan habitatnya. Pada akhirnya ini akan membunuh hewan-hewan itu sendiri di sisi mereka. Tapi B, stres dan perilaku abnormal di sisi mereka itu akan ada, seperti mereka akan agresif dan bahkan bisa untuk menyerang. Tapi poin B, yang ada di sisi kita itu udah terbukti kalau udah ada KLHK dan ada pemerintah. Itu yang kedua, itu udah ada kebun binatang seperti Baliso, Taman Safari dan Pulau Komodo. Yang ketiga, udah ada organisasi non-government seperti WCS Indonesia yang jalankan edukasi nasional. Sehingga pada akhirnya bangga menolak mosi. Luar biasa argumen dan penjelasan yang telah dipaparkan oleh pembicara ketiga dari tim kontra. Selanjutnya saya persilakan pada reply speech dari tim kontra. Tes. Menutup keseluruhan kasus dari sisi oposisi dalam hitungan 3, 2, dan 1.
juri sadari, edukasi bukan hanya tentang kesadaran semata, tetapi bagaimana mereka bisa mengimplementasikannya kepada kehidupan sehari-hari mereka. Saya rasa ini bagaimana bentuk edukasi akan hadir pada sisi proposisi. Tapi saya akan menjelaskan kepada Anda kenapa pada akhirnya sisi proposisi itu sudah kalah dari awal. Satu, mereka gagal mengkontekstualisasikan bagaimana bentuk influencer itu, bagaimana kemauan dari influencer itu ada. Sadari, influencer itu adalah orang-orang ataupun aktor yang mau komersialisasi, mereka mau booming di sosial media, jadi mereka akan menghalalkan segala cara. Mereka pada akhirnya akan mengikuti yang namanya algoritma sosial media. Mereka akan secara konsisten, secara makro untuk memposting yang namanya kelucuan dari satwa liar yang mereka pelihara. Mereka hanya memberikan edukasi, itu pun hanya akan sedikit, karena pada akhirnya masyarakat itu buktinya tidak sedikit yang mau untuk melihat tentang bagaimana edukasi yang diberikan dari para influencer itu sendiri. Tapi dua, mereka gagal menjawab kekhawatiran tim kami tentang bagaimana pasar gelap itu akan terjadi di sisi mereka. Pada akhirnya masyarakat itu mau untuk mengikuti role modelnya mereka, seperti influencer yang mereka puja-puja dan lain sebagainya. Pada akhirnya kalau influencer mereka memelihara seperti contoh harimau Sumatera, bagaimana pada akhirnya masyarakat dan audiens mereka itu juga akan mau untuk memelihara hewan peliharaan tersebut. Mereka akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan hal ini. Pada akhirnya ini akan membesarkan namanya perdagangan yang ada pada pasar gelap itu sendiri. Tapi tiga, hadir regulasi di pembicara 2 tentang akan memperketat yang namanya bentuk perdagangan ilegal. Tapi ini tidak pernah dibahas di pembicara 1, dan bahkan pembicara 3 mereka tidak pernah menjabarkan hal ini secara lebih eksplisit. Jadi saya rasa tentang kasus regulasi ketat di sisi mereka itu tidak bisa ditimbang pada akhirnya. Tapi 4, mereka gagal membahas tentang algoritma sosial media itu akan mempengaruhi bagaimana masyarakat itu akan berperilaku. Bagaimana pada akhirnya influencers ataupun public figure itu mau untuk mengikuti algoritma sosial media itu sendiri. 5, mereka gagal menjawab bentuk pemeliharaan masyarakat itu hanya esensi semata. Saya rasa saya telah menjelaskan kepada Anda, bukankah pada akhirnya masyarakat itu mau memelihara karena satwa liar itu isunya menjadi booming. Pada akhirnya kalau isu daripada satwa liar ini sudah mulai menurun, mereka akan acuh tak acuh kepada peliharaan yang mereka pelihara misalnya. Pada akhirnya mereka akan membunuh satwa liar dan satwa langka yang ada pada rumah mereka, dan ini akan membunuh kasus dari sisi proposisi. Terakhir, mereka gagal menjawab tentang kehidupan domestik itu tidak sesuai dengan kondisi ataupun kemauan biologis daripada satwa liar dan satwa langka yang ada pada status quo. Sadari, kalau kita memelihara satwa liar dan satwa langka secara domestik sesuai dengan kehidupan daripada influencer tersebut, ini akan mengorbankan yang namanya kebebasan mereka untuk berinteraksi sama jenis mereka, bagaimana ekosistem mereka itu secara alami dan lain sebagainya. Tapi apa sebenarnya poin kemenangan dari sisi oposisi? 1, kami menjawab beban mosi atas 3 lapisan. 1, fenomena ini mendorong pasar ilegal. 2, satwa liar mengorbankan kebutuhan biologis para satwa langka itu tersebut. 3, banyak opsi yang lebih bisa menjamin hasil dan bisa untuk terkoordinir hasilnya. Tapi apa sebenarnya matriks penilaian juri pada perdebatan hari ini? 1, siapa yang lebih bisa melindungi satwa liar dan satwa langka yang dilindungi tersebut? 2, siapa yang lebih bisa membuktikan bahwa masyarakat bisa lebih teredukasi? Bukankah pada akhirnya oposisi telah menjelaskan kepada Anda bahwa telah ada di status quo bentuk konservasi satwa liar, rescue center, dan aktivis-aktivis alam yang telah melindungi bagaimana satwa liar dan satwa langka itu ada status quo? Mata agar harus beralasan bangga memenangkan tim oposisi. Luar biasa argumen-argumen yang telah disampaikan oleh tim kontra yang sangat menolak mosi perdebatan pada hari ini. Selanjutnya saya persilakan kepada reply speech dari tim pro. Setelah melewati perdebatan yang panjang, tibalah kita di sesi kesimpulan. Debat adalah seni berargumentasi, bukan seni adu emosi. Dewan juri yang terhormat, moderator, timekeeper, serta tim kolega berpikir dari tim kontra. Mari kita membedah apa yang membedakan tim kami dengan tim kontra. Yang pertama, Dewan juri yang terhormat, sedari tadi tim kontra hanya berputar-putar pada reaksi masyarakat yang nantinya akan memiliki keinginan untuk merawat atau mengadopsi satwa liar ataupun satwa yang dilindungi. Padahal Dewan juri yang terhormat, hal ini telah kita tegaskan dari awal bahwa jika mereka ingin mengadopsinya ya tidak apa-apa, karena ada hukum yang akan tidak semata-mata memberikan izin kepada mereka. Dan kalaupun masyarakat tersebut tidak mampu untuk mengadopsi satwa liar ataupun satwa yang dilindungi tersebut, maka justru karena itulah, karena mereka tidak mampu, maka dengan hadirnya artis dan influencer di media sosial, yang dimana media sosial ini dapat dijangkau oleh seluruh kalangan dan oleh seluruh daerah atau wilayah di Indonesia,
Indonesia bahkan di seluruh dunia, maka tentu hal ini akan mempermudah masyarakat untuk mengetahui mengenai satwa liar ataupun satwa yang dilindungi yang jarang ditemui dalam kehidupan kita sehari-hari tanpa mengeluarkan biaya yang mahal, cukup bermodalkan internet dan juga cukup bermodalkan media sosial, Dewan Juri yang terhormat. Kemudian yang kedua, tim kontra memiliki pemikiran jangka pendek ya, Dewan Juri yang terhormat. Mereka mengatakan bahwa artis atau influencer itu hanya ingin meningkatkan popularitasnya saja. Jika kita melihat bahwa bukankah artis dan influencer memang memiliki tujuan untuk meningkatkan popularitas selagi mereka tidak memberikan dampak negatif terhadap satwa liar dan lingkungan, mengapa hal tersebut dilarang, Dewan Juri yang terhormat? Karena perlu kita ketahui bahwa artis atau influencer itu juga manusia, di mana mereka memiliki rasa kepedulian yang tinggi serta juga mereka memiliki hobi. Ini termasuk dalam hak asasi manusia. Kita tidak dapat melarang hak asasi manusia, Dewan Juri yang terhormat. Jika mereka memang ingin untuk mengadopsi satwa liar ataupun satwa dilindungi itu, jika mereka mampu, ya mengapa tidak, Dewan Juri yang terhormat? Karena seperti yang telah saya katakan tadi, bahwa dengan hadirnya influencer dan artis-artis tersebut dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan. Yang pertama yaitu mereka memiliki pengaruh besar di era digitalisasi. Jadi ketika mereka ingin melakukan hal-hal negatif, tentu mereka akan berpikir dua kali, Dewan Juri yang terhormat, dan tentu mereka akan memikirkannya matang-matang, dan tidak mungkin mereka akan melakukan hal-hal yang melanggar hal tersebut, karena nantinya nama baik mereka lah yang nantinya akan tercemar. Hal tersebut telah kami jelaskan mulai dari pembicara 1, pembicara 2, pembicara 3, namun hal tersebut belum dapat dipahami oleh tim kontra atau tim oposisi, Dewan Juri yang terhormat. Kemudian yang kedua, dapat memberikan edukasi seperti yang kami telah jelaskan, bahwa dengan hadirnya artis dan influencer tersebut dapat memberikan edukasi terhadap masyarakat dan juga dapat mengurangi kepunahan satwa liar karena adanya pemburuan ilegal, kebakaran hutan, dan mampu memberikan kebutuhan kepada satwa liar tersebut, Dewan Juri yang terhormat. Dan mereka menyinggung bahwa pembicara kedua kami menghadirkan regulasi pemerintah. Bukankah tujuan dari pembicara kedua memang untuk mengembangkan argumentasi yang telah kami sampaikan, Dewan Juri yang terhormat? Maka dengan demikian, jika tim kontra saja tidak memahami mekanisme perdebatan, lantas mengapa kita harus setuju dengan argumentasi dari tim kontra? Maka dengan demikian kami mengajak Dewan Juri yang terhormat serta pemerhati debat sekalian untuk seperahu dengan kami mendukung mosi perdebatan kita pada hari ini. Bangga berada di pihak afirmatif.